Posisinya tuh nangkel di sini nih, nangkel gini. Sampai sekarang pun ada nangkel gini nih. Jadi nangkel gitu tuh. jadi sekarang ada gitu. Ada jadi gini. Nah, kalau teman-teman bisa ngelihat, coba lihat. Kalau saya nggak bisa ngelihat, jadi juga mau lepas gitu lah nangkel gitu. Nah terus dia ngomong gini, kan dimasukin. Naon cenah masuk-masukin orang gitu kan. Kabatur. Ya, naon masuk-masukin ke dia gitu kan. Terus kata saya gini, kenapa bet masuk ke Agung, saya gitu Kang kan. Agung, Jeung naha bet lila di dia gitu kan, batur mah geus arindit langsung ini cicing di dia kunaon gitu kan. Terus kata dianya gini, teuing pokona orang Halo pemirsa, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Robi Ayung di acara Kamistis, yaitu Kamis Misteri. Nah sekarang kita memasuki episode keempat. Seperti biasa, kita akan mendatangkan salah satu teman kita untuk dijadikan narasumber. Nanti salah satu teman kita akan membicarakan atau menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan mistis. Oke, seperti apa ceritanya, seperti apa pengalamannya. Tanpa lama lagi, kita panggil, silakan Kang. Ya, silakan Kang. Oke, selamat malam Kang Agung ya. Ya. Oke, sebelumnya makasih banyak Kang Agung udah datang ke sini, menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman nantinya ke teman-teman di sana tentang hal-hal yang boleh dibilang tidak bisa dilihat dengan kasat mata gitu ya. Nah jadi sebenarnya teman-teman kan kita hidup di dunia itu berdampingan dengan dunia lain ya. Nah udah gitu ada sebagian dari kita juga yang mempunyai diberikan kepekaan dan hal-hal sensitif yang kita tuh bisa ngelihat ataupun merasakan mengenai hal-hal mistis. Nah Kang Agung sendiri nih, apakah salah satu tipikal orang yang mempunyai kepekaan sama sensitif yang ini nggak ke hal-hal misteri itu? Ada ya? Oke. Nah, Kang Agung ini sejak kapan nih kira-kira menyadari bahwa Kang Agung tuh punya kepekaan yang lebih terhadap hal-hal goib? Dari kecil sih ya. Dari kecil. Kira-kira umur berapa tahun tuh? Dari umur SD lah. Nah, gimana nih ceritanya nih dari awal? Jadi dulu tuh kan sering ditinggal-tinggal sama ibu, sama papa gitu kan, sering ditinggal-tinggal. Sering mikirnya tuh kayak lebih ke ketakutan pertamanya, lebih ke ketakutan dulu. Terus jadi lebih karena mungkin sering ditinggal kali ya. Jadi lebih kayak masih gitu, karena jadi sieunan dia gitu kan, jadi ningali ka ditu, ningali ka dieu, sieun, ningali ka ditu sieun. Jadi kayak ada sebelah sana ada bayangan apa, sebelah sini ada bayangan apa. Oh, jadi gitu. Ngebentuk sugesti gitu nya? Ya, pertamanya itu dulu. Nah, yang kedua lebih sering kalau tidur itu kayak ada yang ngeganggu. Kayak ada yang kokoet karena dinding. Apa sih kokoet itu bahasa cakar. Ya kayak nyakar ke dinding gitu kan. Terus suka ada yang kayak mungkin pocong kalau sekarang bisa dibilang ya. Jadi kayak ngetuk-ngetuk ke kaca gitu pertamanya. Tapi ngomong-ngomong pocong ngetuk ke kaca pakai kepala mungkin ya? Kayaknya nggak tahu sih kalau itunya mah. Nah soalnya gini, waktu masih kecil kan sering kan dulu tuh rumah tuh di Jelekong di atas. Di kayak di gunung gitulah, kayak penurunan gunung gitu. Nah, kebetulan di belakangnya tuh kan kebun gede. Nah, waktu saya kan dulu kan sendirian ya, saya sering main ke belakang. Terus nemuin surat kayak pocong lagi di borgol kayak gini. Kayak di borgol. Terus sebelah kirinya tuh ada bundul. Iya, ada bundul. Itu tuh setelah sering kejadian saya waktu kecil tuh kebangun. Jadi kayak ada yang ngetuk-ngetuk kebangun, ada yang ngetuk kebangun. Terus itu suka nangis sampai histeris banget nangisnya waktu itu. Dan itu hampir setiap hari gitu, seperti setiap itu? Hari. Oh, setiap hari ya, bukan hampir setiap hari lagi. Itu mungkin dari kecil pisan lah, sampai ke pipis lagi gitu. Terus sampai ke SD, SMP tuh masih terus berjalan kayak gitu. Oh, jadi awal mula Kang Agung sadar bahwa mempunyai kepekaan yang lebih itu ketika SD berarti ya. Nah, mungkin setelahnya nih, setelah SD otomatis kan berlanjut nih ya. Ada nggak hal-hal lain yang Kang Agung alami yang mengenai tentang hal-hal goib gitu?
Ada. Yang paling menakutkan mungkin ya, biar pemirsa juga nanti bisa dengar ceritanya. Oke. Kita lanjut aja dari tadi kan anak kecil, sekarang ke SMP aja. Ah, SMP. Waktu SMP itu kan banyak cerita-cerita kata teman-teman di sebelah sini ada ini, di sebelah ini ada ini gitu kan. Saya nggak akan sebutin SMP-nya di mana ya. Ya. Terus dulunya kan ada yang bunuh diri katanya kan. Oh. Ya. Terus ketika itu saya memang ngelihat sosok dia gitu. Oh gitu. Dia Yang bunuh dirinya itu. Iya. Oh. Dia lagi diem, dia lagi kayak merhatiin gitu kan. Dia lagi di WC-nya kayak gimana gitu kan. Sampai kalau dulu tuh kata teman-teman, wadul gitu kan. Ya. Sampai kan kalau misalkan yang memang suka yang bisa mah jadi cek batur teh kumanya. Kadang disebut bohong, Ya. kadang juga disebut Halu. gila gitulah. Nasi itu mah itu bisa gitu. Jadi sieun batur gitu tah. Padahal mah teh emang misalkan hayang nyarita teh emang kan kasaha gitu kan Ya, biasa ya, kan nya. Terus setelah itu ada orang bisa yang ngasih tahu, Gung cenah di Agung teh aya bekas dulu teh kayak ngemandiin si kakek dulu. Jadi dulu kan kakek udah almarhum kan sekarang. Iya, iya. Kakek dari ibu ngemandiin dulu itu waktu kecil. Nggak dimandiin dulu. Jadi dimasukin yang punya kakek ke katanya. Saya memang nggak ngerti ya. Iya, iya. Dimasukin gitu. Terus saya jadi lebih peka terhadap yang kayak gitu gitu dari kecil. Oh gitu. Itu awal. Nah itu lanjut yang tadi nih di apa namanya? Di mana? WC sekolah ya? Oke, pemirsa kembali lagi. Kita lanjut ngobrol dengan Kang Agungnya. Tadi di awal kan Kang Agung cerita tentang perempuan ya, salah satu sosok yang Kang Agung lihat di WC sekolah SMP. Waktu SMP ya. Nah itu ketika Kang Agung ngelihat si sosok itu apa namanya menyampaikan nggak hal-hal yang dia alami, kenapa si sosok itu sampai ada di WC itu gitu. Nah coba ceritakan Kang Agung. Sebetulnya gini ya, kalau misalkan menyampaikan kayak ngikut-ngikut gitu tuh enggak, tapi dia tuh sering kayak merhatiin itu diem. Misalkan di WC, kan di sini tuh ada WC tengah, WC ujung sama ujung. Iya. Jadi waktu itu Kang Agung lagi jalan ke WC yang ujung. Adalah itu WC paling mistis katanya kan. Iya, iya. Di paling ujung. Dia tuh sering diem di situ. Dan waktu itu Kang Agung lewat, kebetulan dia ngomong, tapi ngomongnya tuh kecil banget. Tapi kedengeran nggak apa yang dia sampaikan? Kedengeran, walaupun ngomongnya tuh kayak yang gitu. Alas ya. Rada merindingnya pemirsa. Oke, apa yang dia sampaikan? Yang dia sampaikan cuman minta tolong. Minta Gitu tolong. aja. Ya. Tanpa Kang Agung tahu maksud dia minta tolong itu sebenarnya apa gitu? Nggak tahu, cuman dia minta intinya kalau kedengarannya minta tolong aja itu. Soalnya dia sambil nangis. Oh ya, gitu. Sambil nangis dia. Jadi pemirsa kebayangnya seperti apa gitu kan? Sosoknya perempuan udah Putih, gitu. rambutnya panjang. Rambutnya gitu. panjang udah gitu dia berbicara apa namanya menyampaikan minta tolong sambil nangis gitu kan. Jadi nya kebayang kumaha sosokna sieunanya. Nah itu waktu SMP nih pengalaman. Ada lagi nggak apa namanya pengalaman yang sepertinya kalau misalkan kita nanya pengalaman ke Kang Agung kayaknya banyak ya. Kenapa banyak? Karena memang Kang Agung mau diberikan kelebihan untuk bisa lebih peka lagi terhadap hal-hal yang mistis gitu. Tapi saya penasaran nih Kang Agung sebelum lanjut ke pengalaman-pengalaman apa namanya yang lain. Tapi Kang Agung ngerasa terganggu nggak dengan apa namanya kemampuan yang sekarang Kang Agung punya gitu? Kalau dibilang terganggu, kita nggak boleh ngomong gitu aja. Ya. Soalnya kan dari atas-atas gitu kan. Oh iya iya. Ya. Cuman kalau bisa dibilang Ngerasa risih. Nah ngerasa risih kalau nggak? risih, iya. Karena setiap Kang Agung mau tidur, mau aktivitas apapun, pasti bisa ada aja yang sekolah hebat apa gitu. Gitu. Karena memang kita nggak bisa dipisahin dari hal-hal yang seperti itu ya. Kayaknya kalau Kang Agung berkunjung ke tempat mana, kalau misalkan si tempat itu memang apa namanya, boleh dibilang bahasa Sundanya ayaan gitu ya, pasti bisa ngelihat gitu ya. Oke, Kang Agung coba ceritain pengalaman yang lain nih sebelum sesudah pengalaman yang tadi di SMP itu kan ya. Coba. Dulu juga di SMA nih ya. Lanjut. Ya. Waktu di SMA juga dulu saya sering bantuin yang kesurupan. Ya, nggak tahu kenapa orang yang memang dipegang sama saya yang udah misalkan dia udah pingsan, udah teriak-teriak pingsan, yang dipegang sama saya tiba-tiba bangun. Saya nggak ngerti. Selalu gitu. seperti itu gitu. Yang di SMA tuh selalu seperti itu. Jadi kalau misalnya udah kayak teriak pingsan, udah. Jadi kayak begitu dipegang sama saya, bangun langsung bangun gitu. Oh gitu. Berarti punya kemampuan yang Kang Agung juga nggak tahu kenapa bisa Nggak gitu tahu, kan. jadi terus kadang-kadang udah misalkan
saya juga kan emang pelatih juga ya. Terus ada yang kesurupan gitu misalkan orang lain dari anggota lain misalkan. Ya, Terus tiba-tiba saya keluarin misalkan, saya nggak tahu juga saya kenapa bisa ngeluarin sendiri gitu tiba-tiba. Udah langsung bisa keluar gitu. Oh gitu. Gak tahu kenapa. Oh jadi itu pengalaman Kang Agung ketika SMA ya. Ada lagi nggak pengalaman paling serem gitu? Misalkan yang kayak tadi tuh Kang Agung nemu sosok makhluk halus, udah gitu ada interaksi atau enggaknya gitu. Coba. Jadi gini ya, selain ada di badan saya, di saya juga ada yang mungkin istilahnya bisa dibilang ikut lah ya. Ada yang ikut juga, cuman sebagian mungkin udah ada yang pergi sendiri, ada yang memang tetap tinggal di sini gitu, nggak mau pergi. Di sebelah sini ada, kalau misalnya yang bisa lihat ya, ada satu penari di sini. Alah, satu penari dari SMP. Oh, jadi dia ikutnya ketika Kang Agung SMP. Bukan lagi ngajar di sana. Oh. Kan sekarang saya ngajar di sana juga. Oh iya. Jadi ada sosok yang ikut dari situ lah. Gitu. Nah, buat teman-teman nih pemirsa, kalau misalkan punya apa namanya penglihatan, mungkin bisa apa namanya ngelihat apa yang ada di tubuh Kang Agung ya. Kalau saya jujur nggak bisa ngelihat karena memang nggak punya kemampuan untuk apa namanya melihat gitu ya. Selain yang penari itu di sebelah kiri berarti ya? Iya. Ada lagi nggak apa namanya yang lain gitu? Ada. Jadi mungkin bisa dibilang ada yang ikut ya di badan. Jadi di sini ada penari. Jadi si penari itu kalau misalkan kalau mau tidur kan Kang Agung suka kadang-kadang mati lampu. Ya. Dimatiin lampunya lah. Suka ngasih bisik gitu. Gimana tuh? Cenah. Setel lagu iya gitulah. Dia nyampeinnya pakai bahasa Sunda. Pakai Sunda ya. Ya, nyampein gitu. Terus Kang Agung jadi seneng lagu itu. Jadi setiap hari teh denger lagu itu tiap bangun tidur, mau tidur gitu terus. Jadi terus. awalnya suka lagunya lagu apa tuh? Kurang tahu sih lagunya kayaknya Jaipongan gitu lah. Oh, Jaipongan gitu ya. Jadi tapi emang sampai apa sih lupa lagi sekarang. Ya. Setelah dibisiki dia gitu ya, karena dia minta diputerin lagu itu. Jadi sampai sekarang jadi kebiasaan gitu. Atau memang setiap hari dia suka minta gitu? Suka minta, jadi kayak kalau malam-malam mau tidur, misalkan udah dari jam 12 ke atas, dia suka minta nari. Jadi Kang Agung bisa jadi kebiasaan. Tapi kan yang ini kosong kan ya? Yang jadi kaku gitu, ini nggak bisa. Tapi kalau misalnya yang ini beda. Coba. Nggak tahu ini jadi tuh jadi bisa gini, tuh. Jadi bisa gini. Oke, pemirsa kebayang ya. Maksudnya tuh, tapi basically Kang Agung nggak suka nari itu sebelumnya. Nggak bisa. Tapi sekarang jadi kebiasaan nari gitu ya, setiap malam berarti ya. Oke, lumayan serem juga ya. Jadi teman-teman sempet dimasukin juga sih ya ke temen. Nah itu gimana nih? Apa yang dia sampein? Biasanya kan kalau misalkan dimasukin ke apa namanya tuh, dimediasiin ya ke orang gitu kan, itu biasanya sosok yang sosok yang masuknya itu biasanya menyampaikan. Nah, yang dia sampein apa tuh? Dia bilang gini, dia tuh posisinya nggak diem di sini ya. Sebenarnya emang rumahnya di sini, tapi posisinya nggak diem di sini. Posisinya tuh nangkel di sini nih, nangkel gini. Sampai sekarang pun ada nangkel gini nih. Jadi nangkel gitu tuh. Jadi sekarang ada gitu. Ada jadi gini. Nah, kalau teman-teman bisa ngelihat, coba lihat. Kalau saya nggak bisa ngelihat, jadi gak mau lepas gitu lah, nangkel gitu. Dan terus dia ngomong gini, kan dia masukin. Naon cenah masuk-masukkan orang gitu kan. Kabatur. Ya, naon masuk-masukkan ke dia gitu kan. Terus kata saya gini, kenapa bet masuk ke saya gitu kan. Jeung naha bet lila di dia gitu kan, batur mah geus arindit langsung, ieu cicing di dia kunaon gitu kan. Terus kata dianya gini, teuing pokoknya orang bogoh ka maneh, orang resep ka maneh, setiap hari orang jeung maneh, orang mau lepas di maneh gitu tah. Bahkan sampai teman yang cewek pun waktu itu kan mau megang saya waktu dia mediasi ya. Mau megang yang cewek yang maksudnya mau nolongin yang cewek gitulah. Megangin gitu. Ditepak langsung dipukul. Cicing mana ya gitu. Jadi saking gak mau diganggu lah Agung juga gitu. Jadi tapi selama ini ada teman-teman yang lain nggak yang menyadari bahwa dalam tubuh Kang Agung tuh ternyata ada yang ngikutin gitu? Ada sebagian teman menyadari dan suka ngomong juga sih. Kita lepaskan cenah bisi kuna naon. Tapi Kang Agung punya niatan buat ngelepasin. Saya tuh sering konsul juga sama yang ya bisa orang-orang bisa lah ya. Terus kata yang orang-orang bisanya tuh, Agung lepaskan sorangan. Jadi lepasnya sendiri bisa jadi harus diturunin katanya sih di atas jembatan, saya nggak ngerti ya, di atas jembatan yang ada di SMP. Di atas jembatan turunin. Katanya di bawah, nggak tahu di atas jembatan tuh ada istana besar. Katanya ada istana besar banget. Itu tempat tinggal dia. Oh gitu. Jadi awal-awal dia masuk tuh pas saya ngajar. Pas Kang Agung ngajar di SMP. Oh gitu. Jadi ternyata dia tuh lokasinya dulunya ada di istana itu yang sekarang tuh jembatan itu ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan pengalaman Kang Agung diikuti sama
cewek. Si cewek itu. Nah, ada lagi nggak? Tapi kenapa itu saya dituang tuh ya? Aduh, ya lupa nih teman-teman. silakan Kang Agung. Menyuruhkan gitu. Silakan Kang Agung. Nah, jadi teman-teman nih, kemarin kan di episode sebelumnya kita nih meja tuh kosong ya. Nah, alhamdulillah kita ada temen yang masuk yang mempunyai produk. Jadi produk ini tuh dari Mueza. Ini produknya makaroni. Ada yang pedas, ada yang biasa juga. Terus ada si omai juga ya, Kang Agung ya. Nah, selain itu minumannya kita kasih kopi, yaitu kopi Anderson ya. Makasih banyak nih buat teman-teman di kopi Anderson sama Mueza yang udah ngisi meja kita. Jadi kita bisa sambil makan aja, Kang Agung, silakan. Makan sama ngopi. Oke, lanjut ya Kang Agung ya. Tadi kan pengalamannya yang diikuti cewek udah kan ya. Nah, sekarang ada pengalaman lain nggak yang sama menyeramkannya gitu? Udah itu aja. Oke, teman-teman, mungkin itu cerita yang kalau kata saya sih lumayan menyeramkan gitu ya. Karena kalau misalkan saya sendiri yang mengalami kayaknya lumayan sieun oge gitunya dituturkeun gitu kan dengan posisi digendong gitu kan geus kitu tiap peuting kudu jaipongan sambil dengerin lagu ya. Pokoknya mah serem pisan lah. Oke, mungkin itu aja ya dari kita. Kang Agung ya, makasih banyak udah datang ke tempat kita. Udah gitu makasih juga buat Mueza sama Kopi Anderson. Nah, buat teman-teman UMKM lainnya kalau misalkan mau saling support nanti bisa juga kirim produknya ke kita. Nanti kita opi bersama di sini. Udah gitu makasih juga buat pemirsa yang nonton, dan kalau misalkan teman-teman punya pengalaman yang sama kayak Kang Agung ya, punya pengalaman mistis, boleh juga nanti teman-teman isi di kolom komentar. Dan kalau misalkan teman-teman punya kesempatan, punya waktu, nanti bisa juga datang ke sini untuk jadi narasumber. Oke, nanti ketemu lagi di episode yang akan datang. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton Kamis Misteri. Hatur nuhun. Siap. Ngopi heula Kang Agung.